Are you ready for it? Selamat siang, nama Mbak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Chandrika, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021. Baik Mbak, di sini kami mau menanyai mengenai KDRT. Nah, apakah tanggapan Mbak mengenai KDRT itu sendiri, Mbak? Baik, sebelumnya kan KDRT ini merupakan salah satu kekerasan yang merupakan sebuah delik aduan. Jadi kalau seandainya terjadi KDRT di masyarakat, kita sebagai pihak ketiga itu tidak bisa melaporkan KDRT ini kepada pihak kepolisian karena kita bukan termasuk dari pihak-pihak yang berikawapun itu termasuk dalam tindak pidana. Terus juga KDRT di masyarakat itu mungkin sekarang KDRT ini merupakan juga sebagai aib di masyarakat karena kalau seandainya KDRT ini sampai terdengar orang lain pasti bakalan menjadi buah bibir. Jadi kalau misalnya orang terkena KDRT, dia lebih baik untuk tidak melaporkan ini karena banyak juga Mbak lihat kasus seorang suami melakukan KDRT sama istrinya itu sampai babak belur, tapi mereka ketika ditanya misalnya sama pihak RT atau apa itu kan tidak mau ngaku, tidak mau ngaku kalau seandainya si pihak istri ini sudah mendapatkan perlakuan KDRT dari suami. Mungkin itu sih. Perkenalkan, saya Mardatila, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Kali ini kami ingin menanyakan Mbak soal kasus KDRT. Menurut Mbak, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya KDRT di lingkungan sekitar? Oke, KDRT ya. Iya. Jadi KDRT, kalau kalian mempertanyakan apa yang menyebabkan atau bisa munculnya KDRT, itu kalau menurut saya secara pribadi berdasarkan observasi kecil-kecilan ya. Soalnya saya pernah juga berkecimpung di dunia hal-hal seperti itu. Ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya KDRT, baik itu di lingkungan keluarga pastinya. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internal itu dari dalam diri pelaku. Itu biasanya didikan dari orang tuanya terdahulu itu juga berpengaruh. Kemudian psikis atau kondisi psikologi dari pelaku itu juga mempengaruhi. Sedangkan kondisi eksternal itu biasanya hal-hal yang menyangkut di luar si pelaku. Misalnya ada lingkungan sosial biasanya ya. Kalau misalnya dalam suatu lingkungan itu banyak kepala keluarga atau berbagai kepala keluarga itu notabene kasar kepada keluarganya, biasanya orang pun yang tidak berperilaku kasar pun bisa ikut-ikutan seperti itu faktor eksternal. Jadi kalau misalnya ditanyakan hal yang dapat menyebabkan KDRT bisa dari pelakunya sendiri, baik itu dari sisi psikologis ataupun bisa juga dari sisi keuangan, kondisi ekonomi keluarga juga bisa mempengaruhi. Dan juga yang terakhir itu keharmonisan misal di dalam satu keluarga itu ayah dan ibunya tidak harmonis, otomatis itu juga bisa mempengaruhi keadaan psikologi si pelaku dan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kalau dari saya. Baiklah Mbak, kan sekarang pelaku dan korban KDRT itu jarang dilaporkan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan itu sangat minim. Pendapat Mbak untuk kesadaran bahwa korban itu harus melaporkan itu gimana ya Mbak? Nah baik, kalau begitu pertanyaannya ada hal-hal sebenarnya tidak bisa langsung kita mengharapkan apa yang kita inginkan. Semua semua korban dari korban kekerasan dalam rumah tangga itu melapor itu tidak bisa langsung. Tentunya yang pertama itu pasti edukasi atau kesadaran dari pihak aparat penegak hukum. Karena mengapa? Banyak sekali Mbak temuin orang-orang yang menjadi korban kekerasan apapun itu, tidak hanya KDRT, mereka malas melapor karena tanggapan dari APH itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Kedua, itu APH. Kemudian yang kedua edukasi keluarga. Jadi memang penafsiran kekerasan dalam rumah tangga itu masih dinilai sedikit sulit gitu. Karena memang ada beberapa tradisi keluarga di Indonesia itu kekerasan itu malah lumrah begitu, tidak termasuk tindak pidana mereka anggap. Jadi hal itu mungkin harus disosialisasikan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial itu juga harus sadar akan hukum. Kenapa harus sadar? Karena memang ketika orang diam tidak mau melaporkan, ya kita yang melaporkan, kita yang berinisiatif. Tapi kendalanya kalau kita lihat di tindak pidana, KDRT itu termasuk delik aduan, begitu. Jadi tidak bisa orang yang tidak terlibat itu melaporkan, harus orang yang bersangkutan. Itu kendalanya. Mungkin yang dapat ditegaskan itu ya kesadaran APH. Karena APH itu adalah orang yang pertama sekali menerima laporan kekerasan. Kalau mereka saja sudah tidak lumrah dengan kekerasan dan malah mendiskreditkan korban, itu jadi bumerang juga. Mungkin itu. Assalamualaikum Bapak, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ingin mewawancarai Bapak tentang kasus KDRT.
Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Sopin Marzuki. Bapak pernah nggak sih mengalami menangani kasus KDRT sendiri? Sebenarnya sebagai RW saya langsung belum pernah karena di bawahnya ada Pak RT. Mungkin belum sampai ke Pak RW ya. Karena lebih awal biasanya Pak RT dulu. Jadi mungkin kalau sudah selesai di Pak RT belum sampai ke Pak RW. Selama Bapak jadi RW, apakah ada laporan tentang KDRT? Laporan sejak jadi RW belum ada ya. Belum ada. Belum ada ya. Terus Itu tadi mungkin karena dia di RT udah selesai tidak sampai ke RW. Ya. Menurut Bapak itu sendiri kan Pak, kalau untuk misalnya warga mengadu itu misalnya dari keaduan ke Bapak, tapi apakah Bapak bisa melapor ke aparat sipir penjara apa gimana itu Pak? Ya kalau memang ini tidak selesai tingkat bawah ya bisa, benar bisa. Ya selesaikan oleh aparat bisa itu kita selesaikan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau memang di tingkat bawah, cuman sebelum itu di tingkat bawah ini kan di polisi juga kan ada namanya Babin Kamtibmas ya, yang ikut menyelesaikan Babin Kamtibmas, Babinsa. Nah, kalau memang tidak selesai, mungkin Babin Kamtibmas bisa membawa kasus ini ke jalur hukum ya, untuk kepolisian, mungkin ke Polsek, Polres. Ya. Misalnya Bapak sendiri tidak punya hak ya Pak? Ya, kalau saya sendiri itu tadi masih punya hak kalau memang dari pihak mungkin istrinya mau ini. Mungkin kalau terselesaikan dalam musyawarah besar itu sendiri ya Pak? Ya tidak perlu, kita berharap kasus ini kan tidak perlu ini. Karena kalau sudah ke jalur hukum, kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat persoalan tambah rumit. Ke polisi ke pengadilan, mungkin sidang, putus sidang, anaknya kan jadi korban. Ya, kalau bisa kita damaikan. Itulah gunanya Pak RT, ketua RT, ketua rukun tetangga supaya rukun. Itu ketua RW supaya warga itu rukun. Gimana caranya? Kasus yang kecil-kecil ini kalau bisa selesaikan di bawah. Nah, Pak, sekian itu dari kami. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Kami mau meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Apakah boleh Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa? Ibu Noni. Umurnya berapa ya Bu? Sekarang 20. Untuk pekerjaan Ibu sekarang sebagai apa Bu? IRT saya. Oh, IRT. Apakah Ibu pernah mengalami kasus KDRT Bu? Saya nggak tahu ya ini bisa disebutkan siapa nggak. Cuman ya namanya dalam pernikahan tuh kadang suka hilap, mungkin suami saya nggak sengaja kadang kepukul badan saya. Berarti bentuk KDRT dalam bentuk fisik ya Bu? Sering kali itu, kadang dari kata-katanya juga ya namanya suami mungkin capek pulang dari bekerja gitu ya. Kalau untuk pernikahannya di umur berapa Bu? Saya nikah kemarin umur 18 deh. Sekarang umur 22 atau 20 deh. Nah Bu, kata tadi Ibu ngomong sama teman saya tadi ini dari kata-kata. Nah dari kata-kata suami Ibu itu gimana itu Bu? Kata-katanya itu? Yang tuh menghina saya kan karena keluarga saya kurang mampu gitu. Katanya kamu miskin gitu, kalau nggak ada saya kamu hidup gimana gitu. Kadang juga mungkin ngomong yang kotor ya gitu deh ya, kayak gitulah biasanya gitu kalau dia lagi marah. Apakah suami Ibu pernah mengancam? Kalau ngancam tuh mungkin jarang sih, cuman ya ngancamnya tuh paling yang kayak gini, saya ceraiin kamu ya, saya talak gitu ya. Kalau saya cerai gimana saya hidup, orang tua saya juga jauh. Sebelumnya apakah Ibu pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Kalau cerita nggak pernah saya cerita sama orang lain, itu saya simpan sendiri aja. Karena kalau orang lain tahu nanti takutnya kesebar, saya juga yang malu gitu. Namanya pernikahan pasti ada aja masalah deh.
Apakah kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka berat, Mbak? Kalau luka berat mungkin yang paling berat tuh pecah bibir atau kadang mimisan gitu, keluar darah dari hidung saya gitu. Ya, kayak gitulah biasanya, paling memar di badan gitu. Kalau yang lainnya mudah-mudahan jangan gitu. Dari kekerasan yang ibu alami itu bisa dilaporkan oleh pihak berwajib, dan pelaporan itu sendiri harus dilakukan dengan ibu sendiri karena itu tidak bisa dilaporkan oleh orang ketiga. Nah, itu saran dari kami ya Bu. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Terima kasih juga Dek sarannya. Semoga tugas kalian mendapat nilai yang bagus. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.